Halo Green Young and Scientist, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Biologi edisi Sabtu Cerita. Bersama saya Tazkiyah Putri dan narasumber pada podcast kali ini yaitu Muhammad Riwanda, Anita Ramadhani, Olivia Rifani, Dara Setia Syafitri, dan juga Atika Meldisra yang akan membicarakan dan mengulas topik seputar program pertukaran mahasiswa merdeka. Jangan lupa untuk berlangganan dan follow podcast Hima Bio supaya tidak ketinggalan edisi Sabtu Cerita lainnya. Halo Yuanda, Anita, Olin, Dara, dan Atika. Halo. Iya, gimana nih kabarnya siang ini ya? Sehat, alhamdulillah. Tazkiyah gimana? Sehat. Iya, alhamdulillah aku juga sehat. Gimana nih kenangan-kenangan terhadap pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021? Apakah masih terpatri di kepala kalian? Masih dong. Iya. Pertukaran mahasiswa merdeka kita kan ya selama 1 semester lah ya. Kan ingat semboyan atau apa namanya, semboyan lah dari Kemdikbud kalau PMM itu bertukar sementara bermakna selamanya, ya kan? Walaupun cuma 1 semester tapi bermakna, insya Allah kenangannya terpatri terus di kepala kita. Baik itu enak gak enaknya ya kan, ada enak, ada gak enak, semuanya terpatri di kepala. Oke, makasih banget udah bersedia nih ada duduk bareng di sini di Satu Cerita, berbagi sama aku dan juga para pendengar khususnya Sabios untuk ngomongin seputar Satu Cerita, ngomongin seputar pertukaran mahasiswa merdeka di tahun kita. Pastinya kita nih alumni pertama ya, angkatan pertama ya nggak sih? Angkatan pertama masih banyak juga ketidaksiapannya, tapi insya Allah semoga di pertukaran mahasiswa merdeka yang kedua ini semuanya lebih siap, baik itu universitasnya ataupun dari Kemdikbudristeknya itu sendiri. Oke, kita udah nampung banyak pertanyaan khususnya dari Sabius 2020 yang mana menjadi target juga untuk mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka dari prodi kita nih teman-teman. Sebelum itu, aku mau tanya dulu ke teman-teman, masih ingat gak nih kalian waktu semester 5 kuliah di mana aja? Kalau aku kuliah di 5 univ, ya kan? Ada ITB, univ penerima, terus univ daringnya ada di UGM, di Unsud, di UPI, dan di Atmajaya, Yogyakarta. Itu kalau aku. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Boleh Anita dulu. Semester 5 kuliah di mana aja nih? Kalau aku semester 5 kuliah di 3 univ. Yaitu univ ITB sebagai univ penerima. Untuk yang MK daring aku pilih Unsud dan Unsri. Wih, keren. Tuh, ada di Unsud, ada di Unsri. Terus ada Olin. Aku ada 4 univ, jadi yang ada di ITB dan univ daring itu ada di Universitas Malang, kemudian ada Universitas Negeri Jakarta sama UNSUR. Wih, keren. Dari Jambi ke Malang. Oke. Dara kuliah di mana aja kemarin? Terima semuanya 20 SKS di UNJ. Oke, berarti Dara nih masuk ke skema 1 ya? 1 ya, benar. Oke. Kalau Atika kuliah di mana aja kemarin, Tik? Ya, kemarin di semester 5 aku kayaknya ngambil di skema 3. Nah, skema 3 itu untuk luringnya aku dapat di ITB juga sama-sama yang lain. Terus untuk daringnya ada Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Jenderal Sudirman, dan yang terakhir di Universitas Jambi. Oke, ikut skema 3 ya. Kalau Yuanda? Ya, aku semester 5 kemarin kuliah di 4 universitas, di mana universitas penerima aku itu Institut Teknologi Bandung. Baru untuk universitas mitranya itu aku kuliah di Universitas Islam Indonesia itu di Sulawesi, lalu ada di Universitas Lampung Maturat itu di Kalimantan, lalu ada di Universitas Udayana itu di Bali. Wih, keren. Dari Jambi ke Bali,
ke Lambung Mangkurat dari jauh-jauh ya. Semoga Sebios yang ikut PMM jilid 2 ini juga bisa ngerasain nih kuliah di sana di sini gitu kayak kita dulu. Oke. Nah, untuk para pendengar khususnya Sebios, jangan lupa juga buat dengerin dulu nih edisi Sabtu Cerita program pertukaran mahasiswa Merdeka yang pertama, yang volume pertama ada di sebelum ini, karena volume 2 adalah lanjutan dari volume 1. Jadi semua obrolan tentang persyaratan, alur pendaftaran, prosedur, sampai ke pengumuman semuanya ada di volume 1. Jadi jangan lupa untuk dengerin dulu volume 1, baru lanjut ke volume 2 ini. Oke, kita langsung aja ya jawabin nih pertanyaan dari adik-adik kita yang udah kepo banget tentang program pertukaran mahasiswa Merdeka. Sebelumnya udah banyak juga nih kita sharing-sharing di volume 1 bareng Kak April, Kak Nanda, Kak Nana, dan juga Mas Fitra. Nah, kalau di sini kita sama yang lebih heboh nih ya, ada Bang Wanda, ada Kak Atika, Kak Dara, Kak Olin, dan juga Kak Anita. Oke, Sabius ada yang nanya nih Kak, dari persyaratan yang diperlukan, dan itu juga udah di-mention sebelumnya di volume 1, ada banyak sekali persyaratan yang diperlukan. Nah, kira-kira yang perlu disiapkan dari jauh-jauh hari dan menurut kakak nih ini ribet gitu. Menurut kakak Abang nih yang persyaratan yang mana ya? Mungkin dari pertanyaan yang barusan diajuin itu bisa aku aja yang jawab. Ya, jadi adik-adik sekalian memang untuk persyaratan mendaftar PMM ini kalian tidak semuanya bisa disiapkan dalam 1 hari. Nah, misalnya kalau dari saya pribadi itu pengalaman menyiapkan kurikulum vitae atau CV itu adalah hal yang paling penting untuk menjadi komponen penilaian lolosnya kita di seleksi pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Karena apa? Karena memang di kurikulum vitae itu adalah salah satu komponen yang bisa menjelaskan apa yang kita punya, apa kelebihan kita, soft skill kita apa, terus bagaimana cara kita mempresentasikan sebuah desain melalui CV itu, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan banyak prestasi-prestasi di masa pendidikan kita, itu menjadi komponen yang paling penting. Jadi untuk pembuatan CV ini memang harus dilakukan jauh-jauh hari begitu. Kemudian untuk yang kedua yang harus disiapkan adalah surat rekomendasi dari PT kita. Nah, kalau saran saya cara mengurus surat rekomendasi itu kalian buatlah bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Karena kan juga dari satu program studi yang sama, dan juga ibu kaprodinya kan juga sama kan ya. Jadi bisa untuk mempersingkat waktu, juga fleksibilitas kerja kalian supaya nggak kesana kesini lebih terarah gitu. Satu orang yang mengurus surat ini untuk keperluan rekomendasi dari PT kalian. Nah, mungkin untuk persyaratan yang lain seperti IPK minimal 2,7 ataupun sudah mahasiswa aktif S1 itu mungkin tidak perlu disiapkan jauh-jauh hari ya, karena memang sudah tertera di siaran kerja kita. Mungkin dari aku itu aja sih. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin tambahin kan? Ya, makasih Bang Wanda. Itu tadi ya dari Bang Wanda tuh CV juga kan dapetin lomba-lomba apa, mungkin lupa gitu ya, udah lupa sama lomba-lomba yang udah pernah kita ikutin, track record kita selama berorganisasi mungkin udah lupa juga. Jadi nyiapin CV itu kata Bang Wanda ya, yang penting. Selanjutnya surat rekomendasi. Nah, seingat aku juga ya guys, surat rekomendasi itu kan perlu tanda tangan Wadek nggak sih? Iya, perlu. Iya, dan kan kita juga tahu kalau Wadek kita juga enggak selamanya standby ada di kampus ya kan, dan kita harus menunggu beberapa hari. Dan ingat nggak sih dulu tuh kita ngurus itu berapa hari, mungkin nggak ada sehari kan ya, jadi nggak boleh mepet kan untuk ngurus persyaratan ini. Salah satunya adalah surat rekomendasi. Oke. Dan jangan lupa izin sama orang tua, dan surat izin orang tua juga perlu dilampirkan nggak sih, ingat nggak? Iya, surat izin orang tua yang tua dilampirin juga. Iya, dan
nggak boleh memalsukan itu ya. Takutnya yang tanda tangan siapa bukan orang tua gitu. Wah itu bahaya sekali, jangan sampai kayak gitu ya Sabios. Makasih Bang Wanda udah bantu menjawab. Kita next. Nah, kita tadi sudah menyebutkan juga nih kita kuliah di berbagai macam universitas, di berbagai macam perguruan tinggi. Ada yang di Nusa Tenggara, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Denpasar. Nah, gimana caranya? Maksudnya strategi untuk memilih universitas tersebut, untuk memilih perguruan tinggi tersebut. Mungkin boleh dibantu Kakak Bang? Baik, mungkin pertanyaan yang Taskia sampaikan akan aku jawab dulu. Untuk memilih universitas itu kita nggak bisa langsung memilih perguruan tinggi mana nih yang mau kita pilih, perguruan tinggi mana yang kita suka, tapi kita hanya diperbolehkan untuk memilih pulau, dan itu pun kita tidak bisa memilih seluruh pulau yang kita mau. Itu ada aturan-aturan tersendiri untuk kita memilih. Misal nih teman-teman yang ingin mendaftar yang angkatan 20 yang kuliahnya sekarang ada di Biologi Unja yang ada di Pulau Sumatera, berarti teman-teman nggak bisa untuk memilih Biologi USU mungkin atau UNAN karena satu pulau dengan Universitas Jambi. Dan juga mungkin teman-teman yang tinggalnya di luar Sumatera, mungkin di Pulau Jawa. Nah, berarti teman-teman juga terblacklist dari Pulau Jawa. Artinya teman-teman nggak bisa memilih Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa untuk nanti penempatan di kampus penerima. Teman-teman bisa memilih di pulau lain seperti Bali, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi. Dan untuk penempatannya itu sendiri, itu ditetapkan oleh panitia. Kita hanya bisa memilih pulau. Seingat aku juga kita hanya bisa memilih 3 pulau. Kalau untuk yang mungkin kita bisa memilih universitas mana yang ingin kita masuki, itu untuk mata kuliah yang daring. Kalau untuk yang luring kita tidak bisa, dan untuk yang daring mungkin kita dibebaskan untuk memilih yang mana, tidak ada batasan asalkan perguruan tinggi itu terdaftar di akun MBKM itu sendiri. Mungkin itu saja Tas untuk pertanyaannya. Ya, makasih Kak Anita udah bantu menjawab. Kak Anita dulu waktu mengambil mata kuliah daring itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus nggak Kak? Untuk mengambil mata kuliah daring mungkin disesuaikan aja sama minat kita, terus mungkin udah terpikir juga tugas akhir kita ke arah mana, dan nanti waktu kita memilih kita bisa memilih yang sesuai minat kita agar tidak terlalu jauh lari dari mungkin dari prodi kita. Tapi itu sebenarnya dibebaskan sih, karena kita kampus merdeka belajar, jadi kita dibebaskan memilih MK mana saja. Ya benar. Ingat ya dulu tuh kita juga selalu bimbingan kan sama dosen pembimbing kita. Kita juga semerdeka-merdekanya kita untuk memilih. Jangan lupa juga kita mengatur strategi nggak sih? Jadi semester 5 kita kan ada mata kuliah wajib ya. Ingat nggak ada apa aja? Kita semester 5 ada fisiologi tumbuhan, ada fisiologi hewan, metodologi penelitian, keanekaragaman hayati. Seingat aku itu sih untuk yang wajib. Iya benar. Ekologi juga. Oh iya, ekologi. Iya benar. Jadi paling enggak mungkin kita bisa kasih tips nih guys ke Sabios yang mau ikut PMM lagi. Kalian bisa ambil mata kuliah yang seenggaknya bisa dikonversi ke mata kuliah wajib kita dulu, ya nggak sih? Habis itu kalian juga setelah itu soft, maksudnya kalau itu udah terkonversi dengan baik ke mata kuliah wajib semester 5, kalian baru boleh milih mata kuliah lain di luar mata kuliah wajib. Jadi nggak ada lagi ceritanya ada konversi atau ada praktikum susulan kayak gitu. Kayak kita kan melakukan praktikum susulan ya. Mata kuliah apa sih? Lupa. Ekologi sama ekonomi. Oh iya, mata kuliah ekologi tumbuhan. Nah kita perlu untuk praktikum lagi karena apa ya kemarin tuh? Konversi dan Ya bisa dikonversi. Iya benar, karena mata kuliah di PMM ternyata cuma 2 SKS, sedangkan di ekologi itu 3 SKS kalau nggak salah gitu ya. Jadi harus ada satu lagi SKS untuk
pemenuhan SKS di prodi kita. Jadi gitu kurang lebih. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan bimbingan sama dosen pembimbing. Jangan sampai ada miskomunikasi saat pemilihan mata kuliah, saat mau ikut untuk kegiatan PMM ini. Jangan sampai dosen pembimbing kita nggak tahu gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi. Soalnya di tahun lalu kayaknya gitu, salah satu dosen pembimbing itu ada komplain kalau mahasiswanya ikut program kegiatan, tapi program pertukaran mahasiswa merdeka, tapi nggak ada ngomong dulu sama dosen pembimbing. Nah, orang-orangnya kayaknya ada di sini nih gitu. Jadi pelajaran untuk teman-teman, untuk Sabios 2020 yang mau ikut pertukaran mahasiswa merdeka, jadi harus selalu follow up terus perkembangan sama dosen pembimbing gitu ya. Makasih Kak Anita udah spill juga cara-cara untuk milih universitas. Selanjutnya, kita kan dulu ada funding ya, ada pendanaan gitu. Walaupun kita nggak berangkat, tapi dari pihak Kemdikbudristek juga tetap memberikan biaya-biaya yang memang menjadi hak kita saat kita mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Tapi setelah kita dinyatakan lulus, maksudnya setelah kita diterima gitu kan, kalau ikut aja tapi nggak diterima ya nggak dapet funding, nggak dapet pendanaan. Nah, adik-adik kita ada yang nanya nih, biaya apa aja yang diberikan oleh Kemdikbudristek untuk mahasiswa yang mengikuti PMM, dan berapa sih besaran biayanya, apakah cukup, dan bagaimana cara mengatur biaya yang diberikan oleh Kemdikbudristek itu untuk mencukupi kebutuhan kita selama PMM. Boleh dibantu Kakak Abang? Kalau biaya aku udah bisa jawab ya. Ya, lanjut. Jadi mungkin ini untuk biaya mungkin sangat penting ya untuk diketahui. Jadi kalau kita udah dinyatakan lulus nih, jadi kalau kemungkinan tahun ini kita offline, jadi kita akan berangkat ke universitas penerima kita. Jadi kayak untuk biaya transportasi seperti tiket pesawat, terus misalnya pakai kereta atau naik bus, itu bakalan dibayar sama pihak panitianya. Jadi tiket kita pulang sama tiket kita berangkatnya. Terus juga kalau masih pakai antigen atau rapid, itu tuh juga akan dibiayain sama panitianya. Tapi kayak tahun kemarin itu biasanya pakai duit sendiri dulu, nanti buktinya akan dikirim gitu, terus duit kita bakalan dikembaliin. Terus juga yang penting itu untuk pemotongan UKT. Jadi kalau untuk pemotongan UKT itu sendiri itu bukan pada semester 5. Jadi pada kita mau bayar semester 6 baru UKT kita dipotong. Jadi yang lebih dari 2,4 juta itu akan dipotong 2,4. Jadi misalnya UKT kita 5 juta nih. Jadi pas semester 6 kita cuma bayar 2,6 karena udah dipotong 2,4. Tapi misalnya UKT kita 2 juta. Nah, kita nggak perlu bayar lagi, jadi tetap dipotong 2 juta. Dan nggak ada kayak 400-nya dikembalikan kita, itu nggak ada. Terus juga uang saku. Kalau kita offline dan berangkat ke PT penerima, untuk uang saku sendiri itu sebanyak 1,2 atau 1.200.000 per bulan. Kalau kemarin cuma dibiayain selama 3 bulan keberangkatan, dan di sana jadi cuma sekitar 3.600.000 kalau offline. Dan kalaupun kita online itu hanya dikasih 700 per bulan. Itu tidak untuk mahasiswa yang menerima bidik misi kayak Indonesia Pintar dan lain-lain. Kalau untuk yang menerima bidik misi itu tidak ada yang menerima uang saku atau potong UKT, juga jelas tidak ada bayar UKT, tapi untuk uang saku itu tidak ada. Kecuali kalau kita offline itu mungkin ada uang uang pas kita datang itu bakalan ada dikasih duit. Mungkin ya itu aja sih kalau untuk biaya yang kita dapat dari panitianya itu kita mungkin ditambah sama teman-teman yang lain. Iya, makasih Kak Olin. Itu tadi lengkap banget disampaikan sama Kak Olin ya. Semua biaya dari mulai persiapan keberangkatan ya,
tiket pesawat, tiket kereta atau transportasi itu udah ditanggung sama Kemdikbud. Kita tuh tinggal ngedaftarin kita berangkat dari airport mana nggak sih? Nyampainya di airport mana? Iya nggak? Ingat nggak? Ya, betul. Nanti kita dikasih kayak link gitu, dari kita isi mau berangkat dari misalnya dari Jambi nih. Nah, misalnya kayak kami lulus ITB kan nggak ada tuh pesawat langsung ke Bandung. Jadi kami akan mendarat di Jakarta. Nanti misalnya naik kereta itu pun akan tetap dibayar sama pihak panitia gitu. Oke. Jadi ingat deh, kayaknya kemarin tuh ada yang udah packing ya udah. Siapa nih yang udah packing? Ya udah packing. Udah dari kampung ke Jambi. Karena Kak Anita udah dari Medan ke Jambi, nggak jadi berangkat lagi. Iya, ada yang udah packing untuk persiapan berangkat karena memang kemarin itu belum ada kepastian yang benar-benar pasti, ya nggak sih, dari PT penerima kita yaitu ITB. Kita tuh taunya disuruh persiapan aja dan udah ngedaftarin airport ya kan, yang dari Jambi, berangkat dari Jambi nyampe di Suta gitu kan, emang udah persiapan gitu, tapi ternyata tidak jadi berangkat sampai PMM-nya selesai. Qadarullah lah ya. Semoga Sabios yang ikut nanti bisa berangkat nih. Amin gitu ya. Cuma ya udah Sabios, tenang aja, kalau tentang biaya itu udah soft kan ya dari Kemdikbud. Mungkin kayaknya teman-teman juga masih ada yang nyisa nih uangnya, masih ada yang nyisa enggak? Enggak ada ya. Hemat gitu kali aja deh. Ya kalau online mungkin bisa hemat sih. Tapi kalau offline, nah itu kan biaya kayak 1.200.000 itu kan udah masuk kosan tuh. Nah itu bisa nih kalian kayak satu kosan isinya bertiga, jadi lebih murah gitu. Dari kosan yang kayak fasilitasnya nggak jauh dari kampus, jadi semua biaya tuh lebih murah gitu. Jadi insya Allah bakalan cukup bisa 200 sama sebulan di tempat UNIF dan dari UNIF. Iya benar, apalagi kalau di daerah Jawa tuh serba murah ya, dengar gitu. Jadi bisa menekan pengeluaran gitu. Nah enak lah insya Allah. Makasih Kaulin udah kasih informasi ke adik-adiknya terkait biaya. Oke. Ini pertanyaan yang apa ya, yang kayaknya semua orang bisa relate. Walaupun kita sama di PT penerimanya sama nih, sama-sama di ITB, ada Dara juga di UNJ, mungkin rintangan yang dialami dari awal pun kayaknya sama gitu. Tapi boleh nggak nih dibantu dijawab? Soalnya adiknya ada yang kepo. Selama PMM, apa sih rintangan terbesar yang rasanya tuh berat banget buat ikut PMM gitu? Dan gimana cara menghadapinya? Ada masalah, ada problem solutionnya juga. Nah kira-kira apa nih masalah, rintangan yang terbesar? Boleh dibantu? Boleh nih aku jawab yang ini. Mungkin dari pertanyaan ini kan setiap kita kan pasti beda-beda kan. Ya. Nah jadi menurut aku itu untuk selama PMM, rintangan yang terbesar itu dalam nih. Aku juga mau ngingatin juga buat adik-adik kalau misalnya nanti bakal pilih jurusan itu memang harus benar-benar dipilih sesuai dengan sesuai dengan minat kita dan juga berdasarkan dari prodi kita itu biologi. Nah karena kemarin menurut aku ya yang paling menjadi rintangan buat aku itu dalam salah milih mata kuliah deh kayaknya. Bukan salah, karena aku tuh memang nggak ada hubungannya dengan prodi biologi, jadi kayak aku tuh ngerasa kayak aku tuh belajar itu memang nggak ada hubungan dari prodi, tapi di samping itu juga aku jadi nambah pengalaman gitu. Nah seperti dari kemarin aku ngambil mata kuliah kalau nggak salah itu ada pendidikan anak dan keluarga ya. Itu awalnya emang kayak susah banget untuk dikonversi. Kemudian jadi aku jadi kepikiran nih gimana 2 SKS-nya gitu kan. Jadi karena kita dari prodi kita emang ngedukung, emang kayak
mendukung kita buat ikut PMM ini, jadi dimudahkan gitu. Nah, jadi dibuat kayak mata kuliah baru. Jadi untuk 2 SKS itu insya Allah nggak terbang sia-sia, dan aku juga alhamdulillahnya dapat pengalaman dari belajar di luar prodi kita gitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih MK, kalau nggak salah itu mata kuliah dari kehutanan ya. Kita ngambil kehutanan bukan sih, Kas Wan? Ya. Ya, itu menurut aku juga sebuah rintangan sih, karena itu tuh sangat membutuhkan peralatan yang memang benar-benar butuh peralatan yang mendukung untuk praktikumnya, yang dari awal kita cuma menjanjikan 2 SKS, ternyata di sana 3 SKS gitu. Nah, apa nama kuliahnya? Nama mata kuliahnya apa tuh? Bang Wanda? Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kehutanan. Oh iya, RSJS. Ya, RSJS. Jadi tapi di samping itu juga kita kan mendapat pengetahuan baru kan tentang cara pembuatan peta atau yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi menurut aku sih cuman itu sih menurut aku rintangan dalam PMM, karena kita aku ingatkan lagi untuk adik-adik buat milih mata kuliah itu benar-benar yang sesuai dengan prodi kita, walaupun ini merdeka dan belajar gitu. Nah, tapi walaupun sesuai dengan prodi kita, tetap perhatiin untuk mata kuliah yang bisa dikonversikan agar lebih mudah untuk dikonversikan ke depannya gitu, nggak ada nambah-nambah SKS lagi. Itu strategi ya, mungkin yang tadi udah di mention juga pas pertanyaan sebelumnya di Kak Anita, dan itu juga penting juga untuk selalu diskusi sama dosen pembimbing gitu kan. Iya. Benar. Karena banyak banget, saking banyaknya mata kuliah unik-unik ya sih dulu tuh. Ada mata kuliah yang mempelajari banyak deh yang unik-unik. Jadi pengen belajar nih gitu, apalagi yang udah unik, relate sama biologi lagi. Nah, jadi bawaannya pengen banget mengontrak mata kuliah itu ya nggak sih gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Makasih Kak Atika udah share pengalaman rintangannya, dan alhamdulillah solve ya Kak sekarang gitu. RSJ-nya udah solve alhamdulillah. Udah selesai alhamdulillah. Makasih Kak Atika. Nah, kalau boleh yang lain mungkin mau cerita rintangannya kemarin kayak gimana, susahnya? Cerita. Boleh. Aduh sedih banget kayaknya, gimana nih Bang Yanta? Jadi untuk tadi itu pertanyaannya tentang selama ikut MM apa rintangan terbesarnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau dari aku pribadi nih ya, karena aku mengambil di beberapa universitas di luar waktu Indonesia Barat, artinya di luar WIB lah. Nah, jadi jadwal kuliah ini walaupun di istilahnya diisiakan itu berbeda dengan WITA dan WIB itu, tapi kan kalau misalnya di WITA itu kan 1 jam lebih cepat daripada WIB. Nah, jadi kalaupun di sana kuliahnya jam 2, di WIB ini masih jam 1. Nah, di jam 1 ini kita ada kuliah nih di waktu Indonesia Barat. Jadi tunggu dan bertubuhkan. Nah, itu pengalaman aku pribadi sih. Makanya kalau misalnya memilih mata kuliah itu harus tricky nih. Kita lihat dari waktunya, terus itu kita lihat dari korelasi mata kuliah itu ke prodi kita, ada nggak kaitannya. Kalau bisa tuh dipilih yang ada korelasinya terlebih dahulu, baru sesuai keinginan kita di luar prodi kita. Nah, itu sih yang menurut aku paling harus benar-benar di mention sama adik-adik semester 20 nanti. Kalaupun kalian keterima di universitas khususnya mitra nih, kalian ambil mitra yang di luar waktu Indonesia Barat. Nah, kalian tuh harus bisa memanajemen waktu kuliah itu tadi. Pilihlah mata kuliah yang sesuai dengan prodi kita, dan waktunya juga sesuai gitu. Harus disesuaikan. Kalau misalnya kebanyakan kalian milihnya itu di waktu Indonesia Tengah misalnya, nah
Nah, kalian harus konversi nih ke WIB-nya. Kalau di sana kuliah jam 2, berarti di sini jam 1. Nah, di jam 1 WIB ini kita ada jadwal nggak? Kayak gitu. Kita nggak bisa dong ngubah-ngubah jadwal, kan udah disesuaiin juga ini sama panitia dari PMM ini. Jadi memang harus dari kitanya yang harus mikir untuk mengkonversi waktu dari kita ke WIB. Itu Taskia. Terima kasih Bang Wanda. Ini benar-benar problem utama kita nggak sih? Hampir semuanya kita kalau ada mata kuliah yang tabrakan ya nggak? Apa semuanya aman-aman aja, nggak ada yang tabrakan? Tabrakan. Banget sih, tabrakan itu bisa sampai 2 atau 3 mata kuliah bahkan. Wow. Jadi emang itu harus memang benar-benar diperhatiin dalam milih mata kuliah sama jadwal kuliahnya gitu. Iya benar, dan apa ya, khususnya buat teman-teman mungkin yang device-nya kurang dari 2, kayak Bang Wanda aja sampai 3 kan tuh, ada 3 mata kuliah bersamaan di kuliah gitu kan. Nah itu harus banget emang memilih dengan bijak ya. Pengen deh kuliah ngambil ilmu lingkungan di UGM, tapi kok antropologi ragawi di UGM mulainya bareng ya kuliahnya sama ilmu lingkungan. Aduh ya udah deh ambil salah satu. Nah, harus legowo kayak gitu ya, karena mau nggak mau memang seperti itu. Mungkin kalau di UNJA, mungkin kalau di biologi kita bisa mengajukan adanya pergantian jadwal gitu kan. Tapi kan sekarang kondisinya adalah homogen, kita sama-sama memang kuliah di biologi UNJA, tapi kan kalau nanti saat teman-teman Sabios ikut pertukaran mahasiswa merdeka, bukan cuma kamu aja gitu loh di sana. Di sana tuh ada orang dari Kalimantan, orang dari Bali yang ikut PMM juga, dan mungkin di jadwal penggantinya itu ada kuliah juga gitu. Jadi sesusah itu memang untuk mengatur jadwal kalau ikut PM. Jadi seperti yang Bang Wanda tadi bilang, jadi harus diperhatikan memilih mata kuliah harus yang relate sama prodi, dan untuk jadwalnya juga harus diperhatikan biar nggak ada yang tubrukan. Karena Anita kemarin tubrukan berapa mata kuliahnya? Ini ada tubrukan 2 di jam 4 hari Kamis kalau nggak salah. Kak Anita hari Kamis tubrukan 2 mata kuliah sore pula. Kalau boleh tahu mata kuliah apa dan dari univ apa itu Kak? Satu itu mata kuliah dari ITB, kayak yang SSPK. Oh, ya. Sama satu lagi dari Unsri, mata kuliah pengendalian hama, dan sama-sama harus on cam. Sampai disebut dipanggil-panggil, ditanya-tanya ya ampun, lagi nggak merhatiin di device yang satu, tapi device yang satu lagi harus on cam, ditanya pula. Itu emang complicated banget ya Anita di hari Kamis sore. Pasti itu sampai maghrib nggak biasanya kuliah? sampailah jam 6. Harus 2 device, berarti satu di handphone, satu di laptop gitu ya. Pas awal mulainya juga itu ada MK nih dari hari Kamis jam 1 sampai jam 4. Yang SSPK sama yang pengendalian ini mulainya dari jam 4 sampai jam 6. Nah di pas jam 4 itu mau 3 device. Nah satu harus dikorbankan. Dikorbankan. Karena nggak ada device lagi, cuma 2. Gitu ya ampun. Harus nge-record. Iya. Itulah ya, harus pinter-pinter nih ya Sabio sampai untuk milih mata kuliah dan jamnya. Kalau Kak Dara ada yang tubrukan gitu nggak Kak di UNJ waktu itu? Seingat aku enggak deh. Aman, Aku alhamdulillah aman. Iya, insya Allah deh kayaknya. Enggak ada yang tubrukan. Ini kelebihan dari skema 1 ya. Iya kayaknya. Kelebihan skema 1. Kak Dara tuh dulu sebenarnya karena sendiri ya di UNJ, dan selebihnya 9 dari 1 itu semuanya di ITB. Jadi kurang juga mendengar keluh kesahnya Kak Dara. Di UNJ gimana Dara kemarin pas PMM? Ada rintangan apa sih? Alhamdulillah
alhamdulillah aku sehat di UNJ. Aku nggak tahu ya kenapa kita bisa terpisah satu semuanya di ITB dan aku sendiri di UNJ entah berantai, nggak ada teman, sumpah. Jadi SKSD sama semua orang-orang yang dari Unja kan alhamdulillahnya itu ada grup. Jadi di grup itu kayak penerimaan dari PIC UNJ itu nerima seluruh mahasiswa yang inbound di UNJ. Nah di situ mana yang dari Unja aku chatin satu-satu nanyain kamu perlu di mana. Gitu saking nggak ada temennya di saking sendirinya. Tapi asik sih sendiri daripada melihat kalian di grup tugas ini, tabrakan ini, nyariin si ini. Ya ampun, itulah Kadara itu kepisah ya, Sabios. Kadara itu kita tuh total ada 10 orang ya yang lolos di PMM Jilid 1 tahun 2021 kemarin. Ada 10 orang yang lolos, 9 orang diterima di ITB dan 1 orang diterima di UNJ. Kepisah 1 nih, dan 1 orang itu adalah Kadara. Dan Kadara ini kebetulan ambil skema 1, jadi semuanya total 20 SKS ya Kak? Di UNJ semua? Iya benar, 20 SKS di UNJ. Oke, dan alhamdulillah solve dan rintangannya alhamdulillah nggak sebesar kita mungkin yang ngambil skema 2 dan 3 dan di ITB. Makasih Kadara. Oke, Kak Olin, kemarin tubrukan di jam berapa, di mata kuliah apa, Kak Olin? Mungkin nggak sering sih, kayak apa sih yang mata kuliah kita hari Selasa di ITB yang dari jam 11. Metode analisis biomedis. Nah, itu kan sering nggak sih kayak gitu. Kayak ada yang selesai jam 9, terus selesai jam 11. Sedangkan aku di Universitas di Malang itu ada mata kuliah yang jam 11. Nah, kalau emang dosen dari ITB-nya punya kelas, jadi buat fine. Kalau selesai jam 9 ya libur, jadi cuma itu sih aku tabrakannya dengan dosen dari ITB. Ya, dan jadi inget nih setelah Kak Olin cerita tentang salah satu mata kuliah di ITB, metode analisis biomedi. Kita tahu itu 2 SKS ya? Ya nggak sih? Iya benar. Dan ternyata 4 ya? 4 ya. 4 atau 5 kemarin. 4 apa 5? 5 ya? 4 ya kayaknya. Aku ingatnya 5 loh. Iya, antara itu nggak sih, antara 4 atau 5 lah ya. Jadi mau nggak mau kita tuh kuliah dari jam berapa Kak? Jam 7. Sampai maksimal banget jam 11 lah ya gitu. Dari jam 7 sampai jam 11 tuh nonstop. Mungkin ada istirahatnya nggak sih? 2 kali kalau nggak salah. Total 10 atau 15 menit gitu untuk istirahat. Habis itu tapi lanjut lagi. Jadi memang penting banget untuk nyari tahu mata kuliahnya dulu nih. Mungkin di website Pertukaran Mahasiswa Merdeka dicantumkan 2 SKS. Cuma kan kita nggak tahu aslinya berapa SKS. Nah mungkin Sabios tuh bisa kepoin dulu nih, masuk ke websitenya ITB, cari tahu mata kuliah A ini sebenarnya SKS-nya berapa. Deskripsi dari mata kuliahnya tuh tentang apa sih, belajarnya tentang apa. Itu kan bisa jadi suatu informasi juga saat nanti Sabios diskusi sama dosen pembimbing kayak gitu. Jadi dan itu juga bisa dijadiin apa ya? Kayak bukti gitu sama PIC kampus penerimanya. Kayak permisi Pak, mohon maaf, mata kuliah A itu SKS-nya di website pertukaran cuma 2 SKS, tapi saat berjalan kok totalnya 5 SKS ya. Itu gimana? Ternyata sampai terakhir pun kita nggak ada kejelasan untuk itu, jadinya mau nggak mau ikut aja ya kan. Nah itu penting ya Sabios, untuk diingat sama Kak Olin. Makasih Kak Olin. Oh ya, ada satu lagi. Apa tuh? Kayak bahasa Inggrisnya itu harus lumayan bagus karena ada satu MK tapi yang dosennya full Inggris jelasinnya. Jadi kalau kita kurang paham, jadi itu kayak dari jam 7 sampai jam 11 itu kayak cuma
ini apa, PPT-nya for Inggris, bahasanya for Inggris, jadi kita cuma lama long. Mungkin itu juga satu tantangan sih untuk PMM. Ujiannya lisan. Iya bener, ujiannya lisan. Selama kuliahnya pakai bahasa Inggris, karena kebetulan pada saat kita kuliah ada juga mahasiswa pertukaran dari Malaysia ya kalau nggak salah. Jadi mau dosennya juga harus menggunakan bahasa internasional gitu. Dan yaitu lagi ya, kemampuan bahasa Inggris ternyata emang diperluin banget nih selama PMM guys. Oke, makasih Kalin. Kemarin Kak Atika tubrukan di mata kuliah apa nih Kak? Aku kayaknya di mata kuliah praktikum RSG Study sama SSPK. Nah, sama. Di hari Kamis jam 4 sore sama kayak Anita. Jadi kita pakai 2 device. Kadang itu record dulu. Apa tuh? Iya sama. Apalagi kalau misalnya praktikum kita agak lama nggak sih selesainya? Iya. Bener. Jadi SSPK-nya keambil gitu. Emang se-complicated itu. Selain itu ada tabrakan lagi? Kayaknya aku cuma itu deh. Oke. Makasih Kak Tika. Udah mana kalau RSGIS kan mau nggak mau harus punya laptop ya. Iya. Kalau Bang Yondi gimana nih? Nah, aku tuh sama kayak kalian di hari Kamis chaosnya. Tapi kan kalian tuh 2 mata kuliah ya. Kalau aku nih 3. Ya di Kalimantan itu jam 2. Di itu kita waktu Indonesia Tengah. Nah di FSG sendiri kita kan WIB di Bandung. Nah itu mulainya benar-benar sama. Terus disusul sama mata kuliah SSPK di jam 4 gitu, bukan 3. Yang mulai itu gimana Wan? Maksudnya 3 sekaligus itu kamu ngejalanin hal itu selama 1 semester kan ya? 3 device. Gimana cara mahamin pelajaran dan praktikumnya itu gimana gitu? Kalau dari yang teori, aku tuh sengaja nge-screenshot semua teorinya, baru aku catat lagi. Nah kalau misalnya RS di sini tadi itu kan dibagi per kelompok kan ya praktikumnya. Aku tetap dengerin, aku tetap pantengin apa-apa aja yang harus dilakuin, tapi nggak bisa kayak apa ya, kayak standby ngikutin ya. Ya ikut dari awal sampai akhir kayak gitu. Aku juga titip ke temanku kalau aku ada jadwal kuliah di mata kuliah lain, mereka juga alhamdulillahnya ngerti. Nah itu juga salah satu hal yang perlu sampai 20 tekankan, kita tuh harus pandai-pandai menyesuaikan lingkungan sih. Benar, adaptasi lingkungan penting ya. Lingkungan jadi benar-benar bukan benar-benar di jam yang sama kuliah gitu. Itu pinter-pinter kita sih. Kalau misalnya yang teori ini kadang-kadang kan nggak terlalu yang harus aktif nih. Kalau praktikum kan itu harus aktif, harus bertanya, harus apa segala macam, itu ada prioritasnya juga kan ya. Betul. Jadi lebih dahuluin yang praktikum sih. Tapi teorinya juga nggak bisa diabaikan. Ya makasih Bang Wanda, itu complicated banget sih. Bang Wanda bisa sampai 3 praktikum, 3 mata kuliah, dan ada praktikum juga salah satunya, dan yaitu soft selama 1 semester. Emang komitmen untuk mengikuti PMM itu harus benar-benar teguh pendirian banget ya, karena selama PMM itu kan ya rintangan kayak gitu pasti ada aja gitu, yang berat-berat kayak gitu pasti ada aja, dan jangan sampai berhenti di tengah-tengah karena bakal ngorbanin kuliah, ya nggak sih? Dulu aja kita PMM itu kondisinya KRS-an tuh udah selesai, ya nggak sih? Jadi kita kalau misalnya nggak jadi ikut PMM, kita mungkin nggak kuliah semester itu, ya nggak sih? Ingat nggak? Ya ampun. Jadi memang kita tuh harus komitmen banget. Kalau udah ikut PMM, ya udah komitmen sampai akhir harus selesai. Makasih guys udah share masalah tubrukannya itu ya. Ada aja emang. Jangan sampai Sabios merasakan sebenarnya tubrukan-tubrukan ini. Cuma kemungkinan untuk tubrukan tuh pasti ada, karena optimalnya waktu kuliah tuh ya emang di jam-jam 8 atau di jam 7 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 5 gitu kan. Jadi ya
kemungkinan tabrakan tuh pasti ada, cuma dipinter-pinter aja untuk mengatur dan memilih mata kuliah dan juga jadwalnya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada juga Sabius yang kepo, gimana sih rasanya, maksudnya perbedaan kuliah di luar biologi Unja, di luar FST ya, di luar FST gitu, di luar biologi Unja dan di biologi Unja itu sendiri, rasanya bedanya tuh apa gitu, lingkungannya kah, dosennya kah, pakai gimana? Boleh di spill? Boleh deh aku yang spill. Jadi kan aku itu kuliahnya di prodi biologi UNJ, sama karena sama Unja, sama-sama biologi. Nah di otak aku itu kayak mindsetnya itu ya sama-sama biologi itu juga, mata kuliahnya itu juga. Ternyata beda jauh, mulai dari dosennya beda, caranya kita kan biasanya kalau dosennya nggak masuk ya ganti jadwal. Kalau mereka, kalau kita kuliahnya 7.30, 7.15 dosennya udah masuk. Jadi kita standby di Zoom itu udah dari jam 7. Jangan sampai dosennya duluan jangan sampai kita keduluan dari dosennya, karena mereka pagi itu absen dulu, ngecek, harus on cam juga selama perkuliahan. Bayangkanlah pagi-pagi mengantuk ya kan. Terus belum sempat aku juga kuliahnya itu 3 iya belum sempat sarapan, belum sempat mandi, kuliah aja lah dulu. Aku juga kuliah 3 angkatan. 3 angkatan gimana ya, itu prodinya ada yang kuliahnya MK-nya dikontrak di angkatan 18, ada yang dikontrak di angkatan 20 gitu. Jadi kayak setiap hari itu, setiap MK itu beda temennya, itulah kayak ya lupa ini Zoom yang mana ya, ini temennya yang mana yang mau di chat nanyain jadwal atau nanyain tugas. Itu sih bedanya. Kalau dari dosennya ya sangat-sangat on time, terus nggak ada itu namanya jadwal pengganti, pasti mereka masuk, pasti mau malam juga tetap masuk. Yang penting hari itu. Gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain, kalau di UNJ ya gitu. Makasih Kak Dara udah nge-spill nih bedanya ya. Kalau di UNJ tuh ternyata guys on time banget, bahkan dosennya tuh udah masuk 15 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai gitu. Mungkin itu juga yang menerapkan sifat Kak Dara yang on time sekali ya, dilihat dari menjadi asisten praktikum gitu. Jadi on bisa time. Jadi sih. Bisa jadi. Setelah 1 semester. Oh iya, di UNJ aku juga nggak ada praktikum semester kemarin karena semuanya dapat terkonversi kecuali ekologi. Itulah beruntungnya. Cuman ekologi yang dapat praktikum, selebihnya terkonversi. Tapi Vistum praktikum nyusul. Ya. Karena kurang SKN. Senangnya 1 semester tanpa praktikum itulah. Emang lah. Kak Dara enak nih, banyak positifnya juga Kak Dara. Banyak banget yang bisa diadaptasi ya dari UNJ ke Unja gitu. UNJ Unja deket lah ya. Oke, makasih Kak Dara. Mungkin teman-teman ada yang iya. Teman-teman kira-kira ada yang mau spill lagi nggak nih bedanya gitu? Apa yang beda banget belum pernah ngerasain nih pas di Unja gitu? Pengen sih nge-spill jalan di ITB. Gimana tuh? Jadi sistem perkuliahan di ITB itu konsepnya itu sama dengan perkuliahan di universitas manapun. Kalau dari ya pasti lewat Zoom ataupun lewat aplikasi-aplikasi virtual lainnya yang bisa mendukung. Tapi kalau di ITB sendiri itu tidak mewajibkan mahasiswanya untuk mengaktifkan kamera. Betul. Boleh untuk tidak mengaktifkan kamera asal waktu dipanggil namanya itu nyaut dan namanya itu harus tahu.
waktu di mata kuliah kalau nggak salah itu adalah salah satu di ITB itu Precision farming. ya, sore banget itu. Kita awal-awalnya tuh kaget pada on cam semua nih, karena ya kita tahu kan kalau kuliah peraturan di kuliah online tuh harus aktifin kamera kayak gitu kan. Tapi di ITB ini dosennya malah yang bilang, saya tidak mengharuskan kalian buat aktifin kamera, tetapi apabila saya tanya nanti dan saya sebut namanya, kalian harus bisa jawab kayak gitu. Nah, jadi emang benar-benar kuliah di ITB itu tidak memaksakan kita harus aktifkan kamera, tapi kita harus tetap stay di depan device kita, harus menyimak apa yang disampaikan itu, dan apabila kita ditanya dan kebenaran dapat nama kita, itu harus kita tahu kayak gitu. Itu antara ngeri-ngeri sedap sih. Tahu-tahu kelewatan ya, lupa kalau lagi off cam kan, aduh tidur bentar, tahu-tahu namanya disebut. Nah, kena deh gitu. Walaupun memang kuliah online itu sebenarnya banyak banget mekanismenya ya gitu. Ada yang cuma ngasih materinya doang gitu di website kampus. Kalau di kita kan ada LMS, ada yang kayak gitu. Ada juga yang Zoom harus on cam, ada yang memperbolehkan tidak on cam kayak di ITB gitu. Sebenarnya ada plus minusnya juga. Sebenarnya itu adalah salah satu perhatian aja gitu. Atensi, kita tuh harus ngasih atensi ke mata kuliah tersebut gitu, karena di Unja juga kan sebenarnya di biologi kita ada yang mengharuskan on cam, ada juga yang ya nggak apa-apa lah gitu, mau on cam mau nggak on cam tuh sok aja lah gitu. Cuma itu kita menghormati dosen juga nggak sih, kalau dosen aja on cam masa kita off cam gitu, kayak gitu. Makasih Bang Wanda udah bantu nge-spill nih. Oke guys, lanjut. Gimana cara beradaptasi? Pasti kita punya teman baru kan selama PMM, ya nggak sih? Lingkungannya baru. Kita kuliah misalnya ngambil mata kuliah bioforensik di Atmajaya, Yogyakarta. Ini nggak ketemu siapa-siapa nih. Nggak ada Bang Yuanda di situ, nggak ada Kak Anita di situ, nggak ada gitu. Gimana sih cara beradaptasinya gitu? Boleh mungkin dibantu jawab nih guys, cara beradaptasinya. Lagi deh, aku pengen banyak ngomong. Oke, cara beradaptasi ya. Mungkin kalau ini dari versi aku ya, beradaptasi itu artinya kan kita menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan yang baru, yang sama sekali belum kita kenal. Nah, nanti output dari adaptasi ini apabila kita berhasil, intinya kita tidak terseleksi alam kayak gitu bahasa biologinya. Iya. Survive di tempat yang baru untuk tidak terseleksi alam gitu, atau hilang dari peredaran. Jadi untuk di lingkungan yang baru itu, yang pertama yang harus kita mention adalah kita tuh harus berani, baik itu berani dalam mulai berbicara, ataupun jangan malu-malu untuk mengajak orang lain untuk memulai sebuah percakapan, karena kan di lingkungan baru itulah kita nggak kenal siapa-siapa, dan kita bakal seterusnya berinteraksi dengan orang yang di tempat baru itu. Jadi kita harus memulai nih, jangan kita menunggu mereka memulai untuk mengajak kita, jangan, tapi kitalah yang mengajak mereka untuk memulai percakapan. Nah, yang dengan demikian kita tuh sudah mendapatkan satu koneksi di tempat yang baru begitu. Itu sangat memudahkan kita sekali dalam survive di lingkungan yang baru. Lalu yang kedua itu tetaplah berpikir positif, karena ya dimanapun kita dengan kondisi yang baru, dengan tradisi-tradisi yang baru, misalnya kita tuh harus tidak boleh berpikir yang negatif, atau ini di tempat aku seperti ini adatnya, ini nggak boleh aku ikutin nih. Nah, itu tidak boleh, karena kan yang namanya di lingkungan yang baru itu pastilah aturan-aturannya juga berbeda dari lingkungan kita. Nah, di situ kita harus lebih bisa berpikir positif dan bijaklah dalam mengambil tindakan. Lalu yang ketiga itu jangan baperan. Nah, misal kalian tuh ditempatkan di universitas yang mayoritasnya itu agamanya itu berbeda dengan dari agama kalian. Nah,
ya sedikit banyaknya pastilah ada penyimpangan dari agama kita misalnya. Nah itu jangan dimasukin ke hati. Mungkin ya memang cara mereka berbicara ataupun cara mereka melakukan sesuatu itu memang seperti itu, berbeda dengan kita, yaitu kembali ke keyakinan kita masing-masing, jangan dimasukin ke dalam hati. Lalu yang terakhir itu menurut aku tetap jadi diri sendiri sih. Dari manapun kita berasal, dari sebuah perkotaan ataupun pedesaan, ditempatkan di tempat yang baru, itu jangan terpengaruh boleh, tetapi dalam garis bawah terpengaruh yang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah kalau hal-hal yang menurut kita itu negatif, jangan diikuti. Kita tetap berteman, tapi jangan mengikuti ke jalan mereka. Tetap ke jalan kita, tetap jadi diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih dari aku, cara adaptasi untuk di lingkungan yang baru. Siap. Thanks banget Wanda, ada 4 poin tuh. Ada berani memulai, jadi diri kita sendiri. Terus apa lagi Bang Wanda tadi? Berpikir positif dan jangan baperan. Ada yang ngajak kenalan misalnya, itu boleh nggak baper sedikit Bang Wanda? Ya boleh aja. Boleh ya, boleh. Oke kalau boleh. Oke, itu sih benar banget kata Bang Wanda, harus berani. Kalau misalnya kita nggak berani untuk memulai, terus lingkungan kita pun begitu. Jadi lingkungannya tuh monoton, nggak ada unsur untuk membangun atau mendevelop diri bersama gitu. Kalau nggak ada yang berani mulai sama sekali, jadi diri kita sendiri itu poin yang paling penting banget sih kayaknya. Dimanapun kita harus jadi diri kita sendiri, dan ya harus juga menanamkan nilai-nilai kesopanan, attitude, adab yang baik, itu juga harus selalu jadi pilar sih, khususnya bagi Sabios biologi yang nanti ikut PMM nih. Oke, mungkin Kak Anita boleh nambahin nggak nih cara adaptasi? Mungkin Kak Anita kan dari Medan nih, mungkin kemedanannya, mungkin logatnya gitu, apakah dulu waktu PMM itu agak diredam, atau Kak Anita menjadi diri Kak Anita sendiri, atau gimana Kak? Boleh mungkin di share nih cara Kakak adaptasi waktu PMM kemarin. Mungkin waktu PMM kemarin ya, itu nggak ada sih kayak dibatasin atau apa gitu kan dari logat, karena emang dari dosennya sendiri atau dari teman-teman yang lain juga itu emang dari awal dikatakan kita ini dari satu Indonesia pasti berbeda-beda, baik itu dari bahasa, dari cara ngomong, dari logatnya juga. Dan dosennya juga bilang mungkin nanti ada yang ngomongnya keras, ada yang ngomongnya ya yang kayak yang Sunda, yang pelan, yang lembut. Kita nggak bisa ngejudge gitu kan, dia nih ngomongnya kasar gitu kan. Tapi malah dari aku sendiri, mungkin dulu di awal aku masuk di biologi ya, aku nggak ada seribut sekarang. Di biologinya malah ya. Nah, mungkin cara adaptasinya mungkin lebih banyak bertanya. Dulu ya, waktu sebelum masuk PMM nih, aku jarang kan ngomong di grup, jarang nanya, mungkin nanya ke satu orang, nanya ke mungkin yang udah kenal lah gitu. Tapi semenjak ikut PMM ini, jadi kayak lebih berani, lebih kalau bertanya di grup, ya udah lumayan sering lah, nggak kayak dulu lagi gitu. Itu aja sih kalau dari aku, Tas. Oke, Nit. Jadi justru di PMM lebih mendevelop diri ya. Justru yang poin tadi cara beradaptasi justru juga terpatri di dirinya Anita supaya lebih berani untuk memulai. Jadi sekarang juga itu keterusan ya. Nggak cuma di PMM aja tapi lanjut lagi. Bener, Tas. Sekarang mulai berani lah, nggak kayak dulu pendiam, introvert gitu kan. Memang, tapi alhamdulillah Anita sekarang ya udah bisa extrovert kayak sekarang gitu, mudah berbaur. Teman-teman PMM yang lain juga gitu sih, aku ngelihatnya juga gitu.
banyak mendevelop diri dari program ini. Jadi memang program ini tuh ngasih output yang benar-benar positif untuk kita walaupun rintangannya banyak gitu. Makasih guys udah spill cara untuk beradaptasi. Semoga Sabios PMM juga bisa menanamkan diri, menanamkan cara adaptasi di dirinya sendiri seperti kita gitu. Oke, next. Dari semua universitas yang kita pilih untuk perkuliahan online di skema 2, ada nggak sih yang mau kalian rekomendasiin untuk adik-adik Sabios pilih nanti kalau mereka lolos di PMM kedua ini? Dek, kuliah di Univ A ini recommended banget loh, pilih deh gitu. Tapi jangan lupa juga untuk selalu komunikasikan dengan dosen pembimbing misalnya kayak gitu. Boleh nggak di-spill nih kakak abang, kira-kira mau rekomendasiin univ dan mata kuliah apa ke adik-adiknya? Silahkan. Pengen deh spill. Boleh ya Wanda dulu. Ya, jadi aku sangat-sangat merekomendasikan kalian buat ngambil di PT Mitra, itu Universitas Lambung Makurat, ada di Kalimantan. Nah, mata kuliahnya yang aku saranin sih, kalau di biologi di ULM itu, karena aku juga peminatan tugas akhirnya itu di bidang mikrobiologi, aku tuh sangat-sangat menganjurkan kalian buat mengambil mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Ada juga kok di prodi kita di biologi UNJA, mikrobiologi lingkungan. Nah, kenapa aku saranin itu? Karena dari segi sarana prasarananya itu ULM itu sangat memfasilitasi dan memadai sekali. Kalau di kita tuh namanya Siapat UNJA kan ya. Nah, kalau di sana itu ULM Learning kalau nggak salah itu. Nah, jadi seputar akademik kita, terus itu absensi semua ada di sana, dan itu sangat tersusun secara sistematis sekali. Jadi tidak ada absen secara manual ataupun di absen sesuka hati sesuai dosen, itu nggak ada. Kita harus login, ikut presensi, ikut kuliah, baru tercatat absensinya. Selain itu untuk teori-teori yang diberikan oleh dosennya itu juga sangat-sangat menambah wawasan sekali, karena mereka itu di ULM itu sifatnya lebih ke mengajak diskusi, bukan metode ceramah. Nah, jadi untuk para dosen di ULM itu mengangkat suatu topik yang up to date, yang sesuai dengan mata kuliahnya, misalnya mikrobiologi lingkungan nih. Nah, sekarang ini lagi beredarnya misalnya pencemaran udara. Nah, itu diangkat dijadiin topik. Itu nantinya yang bakal didiskusiin oleh para dosen dan mahasiswanya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi juga dari kejadian-kejadian yang memang perlu dibahas dan untuk ditemukan titik terangnya untuk menyelesaikan solusi itu yang menurut saya menjadi poin plus berkuliah di ULM, khususnya di prodi biologinya di ULM itu sendiri. Ya, thank you Anda. Di ULM Bang Yuanda rekomendasiin untuk ambil mata kuliah salah satunya mikrobiologi lingkungan ya. Jadi di Universitas. Ya, kalau tugas akhirnya arah mikro. Oke, untuk yang tugas akhirnya arah mikro boleh tuh dicatat rekomendasinya Bang Wanda untuk ambil mikrobiologi lingkungan Mikling di ULM, dan bisa juga langsung dikonversi ya ke kurikulum kita, karena memang di kurikulum kita juga tersedia mata kuliah itu. Oke, thank you Bang Yuanda. Kak Anita, boleh apa nih rekomendasi untuk adik-adiknya mungkin? Kalau dari aku ya, dari 3 univ yang semester 5 kuliah, ada ITB, Jenderal Sudirman, sama Sriwijaya, aku sih lebih rekomen ke Universitas Jenderal Sudirman, karena dari awal kita masuk mereka memang welcome semuanya. Pas kita nanya, waktu kita nggak tahu, waktu kita bingung, kalau kita nanya ke PIC-nya itu memang mereka welcome dan menjelaskan lagi secara detail. Dan waktu perkuliahan juga aku kebetulan ngambil 2 mata kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Kalau yang lebih aku rekomendasiin sih
mata kuliah itu juga aku sampai berencana ingin tugas akhir ke kultur jaringan. Oke, sangat-sangat menginspirasi berarti ya mata kuliah itu. Ya sih, dari dosennya juga, dosennya sangat welcome, dan juga dari dosennya pernah nunjukin kayak laboratorium gitu kan. Nah itu tuh kayak memang untuk kultur jaringan di situ tuh emang udah lengkap, fasilitasnya lengkap. Mungkin kalau di kampus kita mungkin masih belum selengkap itu. Waktu dosennya nunjukin gimana sih membuat media, gimana membuat kultur, gimana setelah itu ditanam di mana gitu. Kayaknya memang semuanya udah fasilitasnya lengkap, dan dosennya juga pernah bilang saking welcome-nya kalau kalian ingin pakai lab, Bapak tuh mau gitu. Bapak tuh mau kalau yang mungkin wilayahnya kemarin pas dekat gitu kan, dekat dari Unsud, Bapak tuh mau memfasilitasi kita untuk penelitian di situ. Jadi memang dosennya itu se-welcome itu. Kalau dari aku sih, dari yang 3 univ aku rekomen Universitas Jenderal Sudirman. Oke, Unsud ya. Aku juga sempat ambil kemarin di Unsud salah satu mata kuliah namanya IDNA atau DNA lingkungan. Emang enak banget untuk PIC-nya, dosennya, temen-temennya juga emang enak banget. Oke, makasih Kak Anita. Guys, di Unsud bisa ambil kultur in vitro tumbuhan ya tadi Kak Anita, yang mungkin datanya arah ke tumbuhan ya, karena itu juga yang memberikan inspirasi nih ke Kak Anita, sampai Kak Anita punya tugas akhir yang arahnya ke kultur jaringan. Keren. Oke, makasih Kak Anita. Mungkin Kak Adika bisa rekomendasiin apa nih ke adiknya? Oke, kalau aku kan kemarin ngambilnya juga di Unsud di Universitas Atmajaya. Aku juga nyaranin sih di Unsud karena sampai sekarang masih sangat berkesan. Terus dari dosen-dosennya juga seperti yang dijelaskan sama Kak Anita tadi, sangat welcome gitu. Kemudian juga teman-temannya, kan kita digabung ya sama mahasiswa yang ada di sana. Jadi mereka juga sangat welcome gitu. Jadi mereka nggak pilih-pilih nih, ini emang dari Universitas Jenderal Sudirman atau dari universitas luar. Jadi mereka nggak benar-benar nggak ngebedain gitu. Jadi memang apa ya? Kita tuh jadi belajarnya juga santai, terus juga dosennya ngejelasin materinya juga sangat detail. Jadi apa ya? Aku nyaranin di sana. Jadi kemarin tuh aku ngambil mata kuliah bioremediasi sama imunologi. Nah, aku juga menyarankan buat adik-adik ngambil mata kuliah itu karena itu juga bisa dikonversi sama mata kuliah kita yang ada di Unja. Oke, makasih Kak Tika. Masih di Unsud juga nih, ada 2 mata kuliah juga, imunologi dan bioremediasi. Oke, makasih Kak Tika. Bisa Kak Dara mau rekomendasiin ambil mata kuliah apa mungkin di UNJ? Boleh. Nah, karena aku ngambilnya semua mata kuliah yang berkaitan sama biologi, mungkin yang paling seru itu ada biologi manusia karena dosennya itu dosen internasional, English semuanya, dari Prof. Cheng itu dari Taiwan deh kalau nggak salah aku ya. Seru kali itu kuliahnya, beneran kayak ya walaupun kita dengernya itu kan English, kayak kurang-kurang paham, tapi Prof itu nunjukin gambarnya itu benar-benar kayak nyata gitu. Nah, seru menurutku ya biologi manusia sama ilmu gizi dan kesehatan. Aku baru tahu di prodi biologi ada mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan, dan yang aku dapatnya di UNJ itu juga seru. Semua nutrisi yang kita perlukan itu dibahas di sana, mulai dari balita sampai ibu hamil sampai lansia gitu. Sekian. Keren, dan masih inget juga apa yang dipelajarin. Emang kayaknya seseru itu deh guys, ambil ilmu gizi dan kesehatan di UNJ.
juga ada biologi manusia kelas internasional juga, dosennya profesornya dari Taiwan keren. Ini guys dari Kadara di UNJ ya, ada 2 mata kuliah itu. Makasih Kadara. Terakhir mungkin Kak Olin bisa kasih rekomendasi ke adik-adiknya. Dari aku sih Adika sama Kak Nita yang mungkin aku lebih merekomendasi khusus karena dari kayak aku sendiri aja pernah kayak di mata kuliah botani kalau nggak salah itu kayak dosennya ngajak kayak ayo yang mau bimbingan sama ibu boleh jadi ibu duanya gitu. Jadi emang kayak mau tugas akhir pun orang tuh lebih ayo ke mereka kayak gitu. Terus juga mahasiswanya juga welcome dan aku yang mata kuliah itu kalau nggak salah itu ada kayak bikin kelompok kayak untuk tugas akhir dan aku tuh sendiri, sedangkan kawan-kawan sekelompok tuh yang dari unsur semua, jadi kayak dari bahasanya terus dari bahasanya pasti beda kan, dan ini sangat mempengaruhi kerjaan. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja sama sama mereka dan mereka tuh kayak udah ayo mbak gini mbak bagiannya gini ya mbak kayak gitu. Jadi lebih seru sih, jadi kayak udah kenal lama rasanya kayak semua lebih rekomendasi ke unsur. Oke, untuk mata kuliahnya Kak, boleh tahu itu ada di mata kuliah apa? Kalau botani kemarin sih botani ekonomi, kalau ikro biologi industri kalau nggak salah. Oke, dan itu bisa mudah dikonversi juga ke kurikulum kita ya, karena emang ada ya? Ya betul, ini kan ada di Jogja, di Jogja. Oke, makasih Kak Olin. Oke, terakhir nih guys, pesan-pesan untuk Sabios yang bakal daftar PMM tahun ini. Dan setauku juga memang ditutupnya tanggal 28 bulan ini. Jadi, oke, minta pesannya nih untuk adik-adik. Silahkan. Kak Atika dulu mungkin. Dari aku buat adik-adik yang bakal ikut PMM tahun ini, semangat terus dan jangan khawatir karena dari prodi kita juga sangat mendukung program ini. Dan kalau misalnya ada pun yang ingin ditanyain, boleh tanya-tanya kita atau tanya-tanya dosen, atau kita juga sangat welcome buat pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak ambil gitu, kayak intinya semangat terus buat ngambil PMM. Gitu sih Kak Tas. Oke, thank you Atika. Semangat terus buat ambil PMM. Kita semua welcome untuk ditanya-tanya. Asal jangan nanya jam 12 malam ya. Karena para mahasiswa tingkat akhir ini sebenarnya sudah sibuk dengan proposal magang, ya kan, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Oke, dari Kak Dara, pesannya untuk Sabios. Jangan mageran. PMM ini membuat kita lebih tahu tentang dunia luar, khususnya keluar dari Jambi ini. PMM juga selain kita dapat ilmu, kita juga dapat jajan. Nah, lumayan kan buat iya kan? 0,8 itu lumayan loh buat beli HP baru atau beli apa gitu kan. Intinya jangan mageran, terus niatkan ya, selain buat belajar sama mengenal hal baru, juga niatkan buat PMM ini memperkenalkan prodi kita ke teman-teman baru kita nanti di sana gitu. Iya, nyampe banget nih poinnya. Jangan mageran ya. Generasi milenial nih, Gen Z ini memang punggungnya agak lunak ya, karena hobinya rebahan gitu, kurang ditempa dan menjadi ajang juga ya, menjadi ajang untuk mengetahui dunia luar, keluar dari zona nyaman kita di Unja, di biologi Unja, dan juga untuk sekaligus memperkenalkan kita loh, ada biologi di Unja tuh, ada biologi kita mahasiswanya kayak gitu. Makasih Kak Dara. Boleh Kak Anita pesan-pesan? Kalau aku untuk adik-adik Sabios 20 yang mungkin udah ada rencana nih mau ikut, ayo disegerakan, selesaikan persyaratannya, karena memang PMM seseru itu dan seberkesan itu. Jadi nggak ada alasan buat
menolak PMM. Udah sih, aku itu aja. Oke, makasih banget Kak Anita. Bener banget kata Kak Anita, kalau PMM tuh seseru itu, gak perlulah berpikir panjang lebar ya untuk ikut nggak ya, udah daftar aja, siapin aja persyaratannya. Jangan submit persyaratan itu di akhir-akhir nggak sih, karena websitenya bisa down ya kan, website down karena rame yang akses, jadinya malah gagal daftar mungkin. Jadi jangan sampai hal itu terjadi gitu. Memang seseru itu, Prodi juga mendukung sekali. Kita juga sebagai mahasiswa dalam tanda kutip, dulu inget nggak Bu Tia pernah bilang, kita tuh dalam tanda kutip berjasa untuk menambah nilai Prodi kita gitu, menambah IQ Prodi kita karena ikut program ini. Jadi ayolah kita berjasa untuk Prodi kita, paling enggak mulai dari ikut program yang diadakan Kemdikbudristek, salah satunya yaitu PMM. Makasih Kak Anita. Boleh Pauline pesan-pesannya? Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena di luar sana tuh selalu banyak yang hal-hal baru yang kita pelajari. Salah satunya mata kuliah modul setara, banyak sekali kayak budaya-budaya yang belum kayak gitu yang perlu. Jadi ayo gerak PMM. Oke, makasih Kak Olin. Di modul Nusantara ya, inget banget, salah satu mata kuliah namanya modul Nusantara, 2 SKS, tapi 1 minggu tuh bisa 3 atau 4 kali pertemuan gitu. Memang seseru itu, memang kegiatannya itu kegiatan santai, mata kuliah santai, memperkenalkan budaya kita, budaya daerah asal kita di kelas itu. Memang seseru itu dan seunik itu mata kuliahnya gitu. Jadi mengangkat nilai-nilai budaya lagi yang mungkin terlupakan sama kita nih para generasi milenial gitu. Makasih kalau kalian udah mention tentang modul Nusantara. Terakhir dari Bang Yuanda, pesan-pesan untuk Sabios 2020. Ya, jadi kalau dari aku yang utama itu adalah jangan lupa izin sama orang tua, karena gimana pun apapun yang kalian ikutin, apapun yang kalian lakuin, haruslah mendapat restu dari orang tua. Nah, lalu yang kedua, persiapkanlah apa-apa saja persyaratan yang sudah kita bahas sebelumnya, itu mulai dari sekarang, karena ya kalau kita lebih satu langkah lebih cepat untuk mengurus persyaratan itu tadi, berarti itu tandanya kita lebih siap untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini. Jangan malu untuk bertanya kepada kami, bukan bermaksud kami menggurui kalian, tapi kami di sini lebih dulu dan alhamdulillahnya bisa lebih open ke kalian, karena kami juga pernah merasakan hal ini. Untuk hal-hal yang mungkin di luar dari sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan aja kepada kami semua, sangat open sekali seperti yang dibilang Kak Atika tadi. Dan yang terakhir, apabila kalian sudah dinyatakan lulus dan diterima di PT kalian nanti, jangan lupa untuk menjadi diri kalian sendiri dan tetap jaga attitude kalian dimanapun kalian berada. Itu aja, terima kasih. Ya, makasih Bang Wanda pesan-pesannya, masih dengan poin menjadi diri sendiri ya guys. Ayo lengkapi persyaratannya, tadi juga udah di-mention sama Kak Anita. Dan benar juga kata Bang Wanda, kalau kita satu langkah lebih maju untuk aware sama persyaratan itu, berarti itu menandakan kalau kita tuh siap untuk ikut program pertukaran mahasiswa merdeka tahun ini gitu. Oke, udah solve nih pertanyaan dari adik-adiknya, dijawab oleh kakak dan abang. Semoga bisa menjawab ya teman-teman Sabios yang curious gitu sama program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan kita bisa lanjut nih ke sesi terakhir dari satu cerita, kita main disordered dulu gitu. Boleh dijawab bareng-bareng. Untuk disorderednya ada sedikit pertanyaan yang bisa kalian pilih gitu, dijawab bareng-bareng ya. Oke, disordered pertama mungkin bisa di unmute dulu biar bisa langsung ini jawab. Oke, disordered pertama, ikut PMM atau stay di biologi Unja? 3, 2, 1. Ikut PMM. Ikut PMM. Ikut
ikut PMM. So pasti harus ikut PMM karena ini adalah program yang benar-benar positif sekali. Pertanyaan kedua, ambis atau mager? 3, 2, 1. Ambis dong. Ambis ke mager-mageran bisa nggak? Iya, gimana tuh? Aduh. Bagus. Ambis dong. Di Vol 2 kakak abangnya berarti mentalnya semangat ya, mentalnya tidak loyo, karena di Vol 1 itu mintanya ambis atau mager, bisa tengah-tengahnya aja nggak? Tengah-tengahnya waduh gitu. Pertanyaannya cuma 2 gitu. Oke, ambis atau mager? Mager boleh, ambis itu harus, ya nggak sih? Iya, benar. Pertanyaan ketiga, ngajak kenalan atau diajak kenalan? 3, 2, 1. Dua-duanya. Iya sih. Ngajak kenalan atau diajak kenalan, mungkin dua-duanya gitu. Nggak bisa milih, ya nggak sih? Nggak bisa milih. Kita harus memulai juga. Tapi kalau diajak Iya. kenalan ya boleh aja. Halo, nama aku Tazkia gitu. Oke. Disorder terakhir. Dosen biologi UNJA atau dosen PMM? 3, 2, 1. Itu aja juga deh. Dosen biologi unja dong. Biologi deh. Dosen biologi dong. Biologi UNJA. I love Hima Bio, ya dong, dosen biologi kita. Oke, terima kasih udah jadi narasumber untuk Satu Cerita edisi program pertukaran mahasiswa merdeka ya guys. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab dengan baik, dan ingat juga untuk Sabios boleh banget nanya lagi ke kita kalau masih ada yang kurang jelas. Kita semua bersepuluh, baik itu mahasiswa PMM yang ada di Vol 1 ataupun Vol 2 sekarang, itu siap untuk membantu adik-adik semua untuk ikut di program pertukaran mahasiswa merdeka. Intinya tanamkan dulu dalam diri kalau kalian tuh niat dan berkomitmen untuk ikut program ini. Oke, kalau gitu kita udah ada di penghujung podcast Satu Cerita kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hima Bio edisi Satu Cerita bersama saya Tazkia Putri dan Muhammad Riwanda, Olivia Rifani, Dara Setia Syafitri, Atika Melwista, dan Anita Ramadhani, yang pada podcast kali ini telah membicarakan dan mengulas topik seputar program pertukaran mahasiswa merdeka. Jangan lupa untuk berlangganan supaya nggak ketinggalan edisi Sabtu Cerita lainnya, karena akan banyak sekali hal positif yang akan kalian dapatkan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di podcast Satu Cerita selanjutnya. Bye-bye.